Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Haryani, NIM 212020 386120604 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal pertanyaan UAS Lembaga Keuangan Syariah. Jadi langsung saja, pertanyaan pertama itu mengenai apa yang dimaksud Baitul Mal At-Tamwil. Jadi Baitul Mal At-Tamwil adalah suatu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha. Pertanyaan kedua itu apa yang dimaksud pemberdayaan ekonomi umat? Jadi pemberdayaan ekonomi umat itu berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri. Maksudnya itu untuk kepentingan umat sebagai masyarakat atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya. Soal ketiga itu jelaskan 3 tahapan upaya membentuk model pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi adapun upaya BMT dalam memberdayakan ekonomi masyarakat itu dengan melakukan pemantauan progres usaha anggota pembiayaan secara berkala, dan penyelenggaraan itu melakukan pengajian secara rutin setiap minggunya. Itu dijadikan sebagai sarana silaturahmi pihak BMT dengan anggotanya. Soal keempat itu apa yang dimaksud dengan koperasi syariah, dan sebutkan kendala apa saja yang dialami koperasi syariah dalam mengembangkan usahanya. Jadi koperasi syariah itu adalah koperasi yang kegiatan usahanya itu meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah, yaitu termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah dan wakaf. Adapun beberapa kendala yang dialaminya, itu yang pertama itu keterbatasan di bidang permodalan, yang kedua itu daya saing lemah, ketiga rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, keempat kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, kelima itu pengenaan pajak terhadap koperasi yang tidak memenuhi rasa keadilan. Soal kelima itu apa yang dimaksud wakaf dan wakaf uang. Jadi wakaf itu adalah menahan suatu benda yang menurut hukum itu tetap diwakif dalam rangka mempergunakan untuk kebajikan. Sedangkan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Soal keenam adalah apa yang dimaksud Badan Wakaf Indonesia, serta sebutkan tugas dan wewenangnya. Jadi Badan Wakaf Indonesia atau bisa disebut BWI adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun beberapa tugas dan wewenangnya, yaitu pertama itu melakukan pembinaan terhadap nasir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Soal ketujuh itu jelaskan dan berikan contoh mengenai wakaf produktif. Jadi wakaf produktif itu adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan